Tono menatap toko kelontong kecilnya yang berdiri di pinggir jalan utama kota kecil itu. Rak-rak kayu yang dulu penuh kini tampak kosong. Hanya tersisa beberapa bungkus sabun, minyak goreng, dan mie instan. Cat tembok mulai mengelupas. Papan nama toko pun miring karena tiang penyaga lapuk. Setiap kali ada pembeli masuk, Tono mencoba tersenyum. Tapi seringkali yang datang hanya bertanya harga, lalu pergi begitu saja. Sejak minimarket modern berdiri di 2 ruko di depan tokonya, pelanggan setianya berkurang drastis. Ia berusaha menurunkan harga, memberi diskon, bahkan menjual dengan sistem utang. Tapi tetap saja penjualan menurun. Utang ke pemasok menumpuk, dan ia mulai kesulitan membayar bunga pinjaman dari koperasi. "Mas, jangan terlalu dipikirin. Mungkin rezekinya lagi disimpan Tuhan dulu," ucap Sulastri, istrinya, sambil menyiapkan teh di dapur. Tono hanya diam. Matanya kosong menatap lembaran tagihan yang bertumpuk di meja. "Kamu tahu, Las, kalau bulan depan aku tidak bisa bayar tagihan, mereka bakal tarik semua barang. Toko ini bisa tutup," katanya lirih. Sulastri menatap suaminya dengan cemas. Ia tahu betul betapa keras Tono berjuang sejak menikah. Toko itulah sumber penghidupan mereka. Tapi kini setiap malam, Tono lebih banyak duduk di kursi depan toko, termenung sampai dini hari, menatap jalanan sepi sambil menyesap kopi yang sudah dingin. Suatu sore, datang seorang tamu lama, Rudi, sahabat Tono. Sahabat sejak masih muda. Rudi dulu juga pernah buka usaha di pasar, tapi kini sukses besar dengan bisnis mebelnya. Mobilnya yang mengkilap berhenti di depan toko Tono, mengundang perhatian tetangga. "Ton, lama banget kita nggak ketemu. Aku dengar kabar kamu buka toko di sini, makanya mampir," kata Rudi sambil menjabat tangan Tono erat. Awalnya mereka berbincang ringan, mengenang masa muda. Namun tak lama Rudi menyadari gurat letih di wajah sahabatnya. Rak kosong di belakangnya berbicara lebih jujur daripada kata-kata. "Kamu kelihatan capek banget, Ton. Ada apa?" tanya Rudi dengan nada prihatin. Tono menarik nafas panjang. "Usaha ini kayak tinggal nunggu waktu aja, Rud. Aku udah coba semua cara. Ganti pemasok, promosi, jual lewat online, tapi hasilnya nihil. Hutangku udah numpuk." Rudi terdiam sejenak. Pandangannya berubah serius. Ia mencondongkan tubuh dan berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar kepepet, ada satu jalan, tapi bukan jalan biasa." Tono menatapnya bingung. "Maksudmu apa?" "Di Losari ada orang tua namanya Mbak Sastro. Banyak yang datang ke sana minta bantuan. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang butuh modal. Katanya Mbak Sastro bisa bantu lewat cara gaib." Tono langsung mengernyit. "Kamu percaya hal kayak gitu, Rud?" Rudi menatapnya mantap. "Aku pernah lihat sendiri. Temenku dulu mau jual tanah, tidak laku-laku bertahun-tahun. Setelah minta tolong Mbak Sastro, seminggu kemudian langsung dibeli orang." Kata-kata itu menancap di benak Tono. Meski ia mencoba menepis, rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Malamnya, ia duduk sendirian di teras. Angin malam terasa menusuk tulang. Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan lolongan anjing. Ia menatap langit gelap, memikirkan nasib keluarganya. "Apa aku harus melakukan itu?" gumamnya pelan. Ia tahu itu bukan jalan yang benar. Tapi apa ada pilihan lain yang ia punya? Malam-malam berikutnya jadi penuh kegelisahan. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali terlelap, ia bermimpi melihat toko kosong dan dirinya dikejar bayangan hitam yang menuntut uang. Begitu terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Suatu pagi, Rudi kembali datang membawa secari kertas. "Ini alamatnya, Ton. Kalau kamu mau, aku bisa temani ke sana. Tapi ingat, jangan main-main.
Yang kamu hadapi bukan manusia biasa. Tono menatap kertas itu lama. Di dalam hatinya, perang batin berkecamuk antara rasa takut dan putus asa. Ia tahu keputusan itu akan mengubah hidupnya, tapi keadaan sudah menjeratnya terlalu dalam. Sore harinya, ia memandangi toko yang sepi lagi. Hanya ada suara kipas angin tua berdecit. Dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih. Mungkin ini satu-satunya cara. Dan malam itu, ia akhirnya memantapkan hati. Dengan wajah tegang, Tono menemui Rudi untuk berangkat ke Losari, menuju tempat di mana batas antara logika dan keputusasaan mulai kabur. Udara malam terasa lembab ketika Rudi dan Tono melintas jalan menuju Losari. Jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi suasana masih ramai oleh suara jangkrik dan burung malam. Mobil tua Rudi melaju pelan di jalan berbatu, menembus kabut tipis yang menutupi pandangan. Bau tanah basah dan aroma daun kering yang terbakar dari kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Masih yakin, Ton? Tanya Rudi pelan. Matanya fokus ke depan. Tono hanya mengangguk tanpa bicara. Wajahnya pucat, tangannya gemetar di pangkuan. Hatinya berdebar antara takut dan penasaran. Ia tahu keputusan ini bisa berakibat buruk, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, mereka tiba di ujung desa Losari. Di sana berdiri sebuah rumah tua berhalaman luas, dikelilingi pohon beringin besar yang daunnya bergemerisik tanpa angin. Di depan rumah, terdapat lampu minyak yang redup, menimbulkan bayangan bergerak di dinding bambu. Aroma dupa menyengat begitu mereka melangkah ke dalam pekarangan. Mbah Sastro sudah menunggu di teras. Tubuhnya kurus, punggung bungkuk, dan matanya tajam seperti menembus isi hati. Suaranya berat dan pelan, tapi setiap katanya mengandung wibawa aneh. Tidak semua orang punya keberanian seperti kalian untuk datang ke sini. Rudi menunduk hormat. Tono pun ikut menunduk, menahan degup jantungnya. Mereka dipersilakan masuk ke ruang tengah yang hanya diterangi lampu teplok. Di hadapan mereka ada tungku kecil dengan bara merah. Di atasnya semangkuk cairan hitam mendidih perlahan. Di dinding tergantung foto-foto orang tua, sesajen bunga taman, dan seikat rambut kering. Pesugihan ini bukan sekedar minta uang, kata Mbah Sastro seraya menatap tajam ke arah Tono. Ada syarat, ada tumbal, dan ada batas waktunya. Tono menelan ludah. Tumbal itu maksudnya apa, Mbah? Setiap pinjaman dari alam gaib harus dibayar kembali, tidak dengan bunga, tapi dengan keseimbangan. 3 tahun. Setelah itu uangmu harus dikembalikan utuh, tanpa kurang sepeser pun. Atau tumbal kau berikan. Rudi melirik Tono, seolah ingin memastikan sahabatnya masih bisa berpikir jernih. Namun Tono tetap diam, hanya mengangguk perlahan. Rasa takutnya sudah berubah menjadi tekad. Ia sudah tidak punya pilihan lain. Mbah Sastro memerintahkan mereka untuk menginap 2 malam di rumah itu. Malam pertama adalah penyucian, malam kedua pemanggilan, katanya sambil memberi selembar kain hitam dan sebotol minyak beraroma tajam. Malam itu, Tono diminta mandi kembang di sungai kecil di belakang rumah. Rudi menemaninya sampai tepi sungai. Tapi setelah itu, ia harus menunggu di kejauhan. Tono menyalakan lilin kecil, lalu perlahan masuk ke air yang dinginnya menggigit tulang. Dedaunan bergoyang meski udara diam. Saat air menyentuh kulitnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh punggungnya, dingin dan licin. Dari sudut mata, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di tepi sungai. Disusul bisikan pelan. Sudah siapkah kau? Suara itu bukan dari arah Rudi. Jantung Tono berdegup keras. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya gelombang kecil di permukaan air yang bergetar, seolah ada yang baru saja menyelam. Tono segera menyelesaikan mandinya dan berlari kembali ke rumah. Wajahnya pucat pasi,
Tapi Mbah Sastro hanya tersenyum tipis. "Kau sudah diterima," katanya pelan. Keesokan malam, ritual inti dimulai. Ruangan tengah dipenuhi asap dupa. Garam ditaburkan membentuk lingkaran di lantai. Di tengahnya seekor ayam hitam disembelih. Darahnya diteteskan ke wadah tanah liat. Tono duduk bersila di tengah lingkaran itu dengan kain hitam di pundak. Sementara Mbah Sastro melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Udara di dalam ruangan berubah dingin, lilin bergetar, lalu padam satu persatu. Hanya suara mantra dan deru angin yang terdengar. Tono merasa seolah ada sesuatu yang berputar mengelilinginya. Dada sesak, telinga berdengung. Lalu dari balik asap muncul sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala. Nafasnya seperti hembusan api. Makhluk itu mendekat lalu meletakkan jari panjangnya di dahi Tono. Seketika pandangannya gelap dan suara Mbah Sastro terdengar bergema. "Uangmu akan datang, tapi ingat 3 tahun. Jangan pernah ingkar." Ketika sadar, pagi sudah datang. Tono terbaring di lantai, tubuhnya lemas. Di sampingnya, Rudi menatap dengan wajah pucat. Di atas meja bambu tergeletak koper besar berwarna coklat. Tono membuka perlahan dan seketika matanya membelalak. Di dalamnya uang tunai setebal batu bata, 3 miliar rupiah, seperti yang dijanjikan. Rudi menatap Tono dengan samburan kagum dan takut. Tono hanya berbisik lirih, "Ini nyata." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah dan harga yang harus dibayar belum datang. Setelah kembali dari Losari, kehidupan Tono berubah seolah dunia berpihak padanya. Uang yang dibawa dari rumah Mbah Sastro segera digunakan untuk melunasi semua utang kepada pemasok dan koperasi. Para penagih yang dulu sering datang kini justru menawarinya kerjasama baru. Dalam waktu singkat, toko kelontongnya kembali ramai. Barang-barang impor mulai mengisi rak dan pelanggan berdatangan dari berbagai tempat. Dalam beberapa bulan saja, Tono membuka cabang baru di kota sebelah. Dari yang semula hanya toko kecil di gang sempit, kini ia memiliki gudang besar dan beberapa karyawan. Rumahnya direnovasi menjadi megah dengan pagar tinggi dan mobil mewah di garasi. Warga sekitar sering menatap iri, bahkan beberapa memanggilnya "Pak Tono sukses." Ia menikmati perhatian itu. Senyum puas selalu terselip di bibirnya. Namun hanya Rudi yang tahu rahasia di balik kejayaan mendadak itu. Dalam hati, Rudi mulai menyesal karena telah membawa sahabatnya ke jalan yang gelap. Tapi setiap kali ia mencoba menyinggung soal pinjaman gaib, Tono menepisnya. "Sudahlah Rud, jangan ngomong hal-hal aneh. Yang penting sekarang hidupku berubah. Ini berkat kerja keras juga, bukan cuma karena ritual itu," kata Tono dengan nada tinggi. Tono mulai jarang di rumah. Hari-harinya dipenuhi urusan bisnis dan pertemuan dengan rekan-rekan baru. Ia menikmati kehidupan barunya yang penuh kemewahan, makan di restoran mahal, pesta dengan pengusaha lain, dan berkeliling kota dengan mobil baru. Sementara itu Sulastri, istrinya, merasa semakin jauh dari suaminya. Ia mencoba mengingatkan, "Mas, jangan lupa asal kita. Jangan sampai uang bikin lupa diri." Namun Tono hanya menjawab singkat, "Kamu gak ngerti. Semua ini buat masa depan kita." Lama-kelamaan, Tono berubah. Ia jadi mudah marah, curiga, dan selalu ingin dihormati. Ia mulai memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Setiap kali melihat seseorang yang kesulitan ekonomi, ia malah berkata sinis, "Kalau mereka mau berusaha, gak akan susah begitu." Ucapan itu membuat Sulastri sering menangis diam-diam. Waktu terus berjalan tanpa terasa. 3 tahun berlalu. Tono makin kaya, tapi jiwanya terasa kosong. Rumah megahnya sering terasa dingin, dan ia mulai sulit tidur. Malam-malamnya diisi mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok tinggi hitam bermata merah, berdiri di ujung ranjang, menatapnya tanpa suara.
Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Awalnya ia menganggap semua itu sekedar mimpi buruk karena kelelahan. Namun, gangguan demi gangguan mulai nyata. Barang dagangan di gudang tiba-tiba rusak tanpa sebab. Kardus gula pecah, botol minyak goreng meledak sendiri. Salah satu karyawannya jatuh dari tangga tanpa alasan jelas. Dan sehari kemudian, sopir pengantaran mengalami kecelakaan parah di jalan raya. Rudy yang mendengar kabar itu segera datang. Wajahnya cemas. Matanya tajam menatap sahabatnya. "Ton, aku rasa waktunya udah dekat. Kau ingat apa yang Mbak Sastro bilang waktu itu? 3 tahun tanpa kurang sedikit pun." Tono menunduk. Wajahnya pucat. "Aku tahu, Rud. Tapi uangnya sudah habis. Banyak yang macet. Proyekku gagal. Investasi rontok semua." "Kalau begitu kembalikan sebisamu. Jangan tunggu sampai mereka menagih dengan cara mereka," kata Rudy dengan suara gemetar. Tono tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu sudah terlambat. Ia mencoba menghubungi para pelanggan untuk menagih piutang. Tapi tak ada yang berhasil. Seolah nasibnya kembali berbalik arah. Uang yang dulu mengalir deras kini menguap begitu saja. Setiap malam ia duduk di ruang kerjanya, menatap koper tua yang dulu berisi 3 miliar rupiah, kini kosong, hanya menyisakan debu. Gangguan gaib makin sering datang. Lampu rumah sering padam tiba-tiba, disertai bau busuk seperti bangkai. Sulastri pernah melihat bayangan hitam melintas di depan kamar anak mereka. Tono sendiri sering mendengar suara langkah di atap saat tengah malam. Ia tahu siapa yang sedang menagih sosok dari ritual itu. Tidurnya tak pernah nyenyak lagi. Kadang ia terbangun karena mendengar bisikan di telinganya. 3 tahun sudah lewat. Bayar hutangmu. Suara itu membuat jantungnya berdegup liar. Kini, Tono bukan lagi orang yang sama. Dari pria yang dulu sederhana dan penuh harapan, ia berubah menjadi manusia ketakutan, dihantui dosa, uang, dan waktu yang terus menghitung mundur menuju akhir yang pasti. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Petir menyambar bersahutan di langit gelap ketika Tono melangkah ke halaman rumah Mbah Sastro. Pakaian basah menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Ia sudah berhari-hari gelisah, tak tenang memikirkan tenggat waktu yang telah datang. Di tangan kanannya, ia menggenggam map berisi sisa uang yang bisa ia kumpulkan dari penjualan mobil dan rumah kedua. Pintu rumah Mbah Sastro terbuka perlahan, seolah tahu siapa yang datang tanpa harus mengetuk. Bau dupa dan darah ayam tercium kuat. Di dalam ruangan remang itu, Mbah Sastro duduk bersila di depan kendi hitam, menatap Tono tanpa berkedip. "Waktumu sudah tiba," ujarnya datar, suaranya berat dan dalam. Tono gemetar. "Mbah, saya butuh waktu sedikit lagi. Saya akan lunasi semuanya. Tolong beri saya kesempatan." Mbah Sastro menggeleng perlahan. Senyum tipisnya justru membuat udara di ruangan itu semakin dingin. "Yang kau pinjam bukan uang biasa, Nak Tono. Ini bukan urusan manusia. Kalau kau tak bisa bayar, maka yang diambil bukan uang, melainkan nyawa." Tono tertegun. Jantungnya berdetak kencang. Matanya menatap kendi hitam di hadapan Mbah Sastro yang mulai bergetar pelan. Dari dalamnya muncul suara lirih, seperti bisikan anak kecil yang menangis. Ia menutup telinganya, tapi suara itu semakin jelas. "Waktumu habis. Waktumu habis." "Tidak, saya belum siap mati." Tono berteriak histeris. Mbah Sastro hanya menatap tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Masih ada jalan lain, tapi tidak semua sanggup melakukannya." Tono menelan ludah. "Apa itu, Mbah?" "Darah keturunanmu, 1 nyawa darah dagingmu bisa menggantikan utangmu. Dengan begitu, kau hidup 3 tahun lagi. Tapi setelah itu, kau harus bayar 2 kali lipat." Tubuh Tono seketika lemas. Ia membayangkan wajah anak-anaknya, Adit dan Salmah yang masih kecil. Mereka polos, tak tahu apa-apa. Air matanya menetes. "Saya tidak bisa, Mbah.
Mereka tidak bersalah. Mbah Sastro menghela nafas panjang. Kalau begitu bersiaplah, mereka akan menagih sendiri. Malam ini perjanjianmu tamat. Tono berlari keluar tanpa pamit. Hujan semakin deras, namun ia tak peduli. Sepanjang perjalanan pulang, ia menatap jalan yang basah dengan mata kosong. Sampai di rumah, Sulastri menyambut dengan wajah cemas. "Mas, dari mana saja? Aku khawatir." Tapi Tono hanya diam. Ia masuk ke kamar kerja, mengunci pintu, dan terdengar suara tangis pelan di dalam. Keesokan paginya, rumah itu sunyi. Pintu kamar kerja masih terkunci dari dalam. Sulastri mengetuk berkali-kali, tak ada jawaban. Saat akhirnya pintu didobrak, tubuh Tono ditemukan di kursinya. Wajah membiru, bibir membiru kehitaman. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Di dinding belakangnya tergores simbol aneh berbentuk segitiga dengan garis merah berkelok, sama seperti yang dulu dilihat Rudi di rumah Mbah Sastro. Jeritan Sulastri menggema di seluruh rumah. Pihak berwajib datang, tapi tak menemukan tanda kekerasan. Mereka hanya menyebutnya serangan jantung mendadak. Namun Rudi tahu betul itu bukan kematian biasa. Ia melihat simbol itu dengan mata kepala sendiri dan merasakan hawa dingin yang sama menusuk tulang belakang. Setelah pemakaman, bisnis Tono hancur seketika. Rekan kerja mundur, toko sepi, dan semua aset dijual untuk menutup utang yang tak pernah selesai. Sulastri pindah ke rumah kontrakan kecil bersama anak-anaknya. Hidup sederhana dan menyimpan trauma mendalam. Rudi yang kini hidup menyendiri menanggung penyesalan yang berat. Ia sering menceritakan kisah sahabatnya itu pada orang-orang yang tergiur jalan pintas. "Jangan pernah meminjam dari yang tak terlihat," katanya liris setiap kali menutup kisahnya. Karena mereka tidak mengenal belas kasihan. Sekali kau terikat, yang akan mereka ambil bukan hanya hartamu, tapi jiwamu. Dan di ujung malam yang sunyi, Rudi tahu janji gaib itu belum sepenuhnya berakhir. Sebab kadang yang berutang tak selalu yang harus membayar. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Tony FS. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.